Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan Super Tani FM. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi aman, selamat, lancar, dan barokah. Baiklah teman-teman, saya akan share tentang budidaya jagung yang saat ini sebenarnya ini maaf ya, terjadi bising karena ini di pinggir jalan. Ini bukan tutorial teman-teman, ini adalah saya akan berbagi sesuatu yang mungkin ada manfaatnya untuk kita semua. Jagung yang ada di sini saat ini adalah jagung yang kenapa teman-teman kok pohonnya kecil-kecil dan buahnya, nah ini buahnya kecil, kalau yang ada kadang bahkan belum berbuah, padahal ini sudah waktunya untuk berbuah, sudah mendekati panen. Tapi seperti ini buah yang utama saja sangat kecil teman-teman, apalagi jantainya nggak ada, kecil-kecil. Kenapa? Insya Allah semua sudah tahu, ini karena musim kemarau. Nah ini coba seperti ini, tanahnya sangat kering, padahal ini waktunya sangat membutuhkan pengairan. Tanahnya sangat kering pada saat ini, tersier masih belum mengalir airnya karena debit air itu sedikit sehingga harus dibagi-bagi dengan wilayah-wilayah yang lain. Nah, sampai saat ini masih belum teraliri oleh air, maka seperti ini. Yang kedua, tidak adanya hujan sampai sekarang, sudah cukup lama ini nggak turun hujan, sehingga disitu menyebabkan sudah digolongkan ini gagal panen teman-teman ya, gagal panen. Nah, siapa yang disalahkan? Insya Allah kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Yang pertama, untuk pemilik sebenarnya sudah berusaha betul, sudah diparet, sudah bagus panennya ya, tanamnya juga sudah bagus, kalau tumbuhnya ya sangat bagus karena benihnya bagus, kemudian sudah terawat, dari hama dan penyakit juga sudah terkendali. Hanya saja untuk pengairan sangat kurang ini karena tadi sudah saya sebutkan penyebabnya. Kemudian yang kedua ya dari atas kita juga nggak menyalahkan, karena yang dari atas yang maha menurunkan hujan telah mengatur sedemikian rupa untuk bumi ini, sehingga sampai saat ini bumi ya tetap baik sekali. Hanya saja yang perlu diketahui teman-teman, perlu kita pahami bahwa apapun yang menjadi keinginan kita sudah berusaha sakpol kemampuan kita, ternyata Allah berkehendak lain. Itulah yang harus kita terima. Itu namanya takdir dan harus kita terima. Kita sebagai manusia harus menerima takdir tersebut, karena takdir itu ada 4 ya, ada 4 macam takdir. Ada 4 macam takdir akan saya sebutkan, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita tertimpa atau kita mendapatkan dari 4 macam takdir tersebut. Yaitu satu, yang pertama adalah kita suatu saat akan mendapatkan takdir nikmat. Jadi di saat kita mendapatkan takdir nikmat, kita harus bersyukur. Itulah kewajiban kita sebagai umat manusia. Yang kedua yaitu takdir musibah. Yang mana takdir musibah ini kewajiban kita sebagai insan manusia adalah harus beristirja dan kemudian bersabar. Yang ketiga adalah takdir mendapatkan cobaan. Cobaan ini teman-teman bisa berupa penganiayaan dari seseorang, bisa mendapatkan sesuatu, termasuk musibah, termasuk nikmat, itu juga merupakan cobaan. Maka ketika mendapatkan cobaan, kita harus bersabar. Manakala cobaan tersebut merupakan cobaan yang baik, kita jangan sampai lupa terhadap ibadah kepada Allah yang telah menciptakan kita dan juga memberikan nikmat kepada kita. Contoh,
dikotar nikmat, mendapatkan panen yang banyak, ya jangan lupa sedekahnya, jangan lupa zakatnya. Itu sebagai kesabaran kita ketika kita mendapatkan nikmat. Jangan sampai menyombongkan diri, apalagi lupa terhadap hak-haknya Allah. Dan yang keempat adalah takdir salah. Jadi manusia itu semuanya pasti mempunyai kesalahan, dan apabila ditakdirkan bersalah, maka kewajiban manusia adalah bertobat dan merubah dari yang buruk atau yang salah tersebut sebagai pelajaran dan berubah menjadi orang yang baik. Insya Allah itu dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan menjadi salah satu bisa menjadi salah satu untuk introspeksi diri kita manakala kita mendapatkan sesuatu. Karena kita sudah tahu semua adalah merupakan takdir, maka kita tidak boleh putus asa dan terus selalu berjuang di bidangnya masing-masing. Silakan yang seorang petani tentu suatu saat ya akan mendapatkan kegagalan, nah itu suatu cobaan. Terus jangan sampai putus asa untuk bertaninya. Yang dikotar atau ditakdirkan sebagai seorang pedagang mungkin suatu saat lagi, dan juga yang lain-lain teman-teman, yang ditakdirkan menjadi seorang YouTuber ya. Mungkin suatu saat ya terkena sesuatu dalam hal YouTube, ya tetap bersabar. Saya demikian dulu, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.